once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurayala Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta ujian 20211100898. Asal instansi SMP Negeri 1 Darangdan Purwakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu sebagai salah satu syarat uji kinerja tahun 2021. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kalian semua. Boleh dipimpin oleh satu orang, Dita? Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan sekian. Ya, terima kasih untuk Dita yang sudah memimpin doa hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Ada ya, ada yang sudah, kita sudah 2 kali, berarti dengan ini 3 kali ya. Ada juga yang belum ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari bimbingan kelompok hari ini ya. Tujuan dari bimbingan kelompok hari ini yaitu yang pertama memberikan informasi untuk kalian mengenai topik yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu memberikan wawasan ya, pengetahuan baru mengenai topik yang akan kita bahas hari ini juga. Yang ketiga yaitu Ibu memberikan bantuan kepada kalian untuk memberikan pemecahan masalah ya, dengan bentuk kelompok ya, secara dinamika kelompok. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Ada juga di sini peran dari Ibu, masing-masing peran Ibu dengan kalian. Yang pertama yaitu peran Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Itu peran dari bimbingan kelompok. Adapun di sini dalam bimbingan kelompok, asas-asas atau apa sih Bu itu asas? Nah, asas itu aturan atau norma ya dari bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok memiliki asas-asas atau aturan. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Apakah kalian di sini secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya, tidak ada paksaan ya. Nah, berarti kalian sudah termasuk ke dalam asas yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Asas yang kedua yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini kalian boleh berpendapat sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak menyakiti satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi tidak menyakiti anggota kelompok yang lainnya. Ya, itu asas kenormatifan. Asas yang ketiga yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan di sini kalian berperan aktif dan memberikan pendapatnya. Ya, jadi tidak ada yang melamun, tidak ada yang diam. Jadi silahkan semuanya boleh berpendapat. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan yaitu hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia kalian tidak boleh ceritakan di luar dari anggota kelompok yang ada di sini. Itu asas-asas dari bimbingan kelompok. Ya. Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada kontrak waktunya.
ya kontrak waktunya supaya tidak melebar, tidak lama. Ibu kita sepakati dulu ya 40 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, kalau setuju Ibu akan mengulang lagi nih ya dari tujuan tadi dari bimbingan kelompok. Tujuannya yang pertama tadi apa? Memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Yang kedua yaitu menambah wawasan. Yang ketiga yaitu membantu kalian sebagai peserta didik untuk memecahkan permasalahan secara berkelompok atau dengan menggunakan dinamika kelompok. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa tugas kalian nih masih pada bingung, tugas saya Bu nanti untuk kegiatan bimbingan kelompok ini apa saja? Nah, tugas kalian yang pertama, kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan mengenai manajemen waktu ya yang sudah kita sepakati. Yang kedua, kalian nanti Ibu akan menampilkan video mengenai atau memberikan penguatan video mengenai manajemen waktu. Nanti silakan boleh kalian berpendapat. Dan yang terakhir nanti kalian mendiskusikan mengenai LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Nanti berdiskusi dengan kelompoknya tentang membuat jadwal kegiatan harian. Ya, itu tugas kalian di dalam bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah paham? Ya, sebelum memulai kegiatan ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada, sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita masuk ke ice breaking ya, untuk mencairkan suasana supaya tidak ada yang melamun, supaya bisa berkonsentrasi. Ibu akan menampilkan tebak gambar. Silakan dilihat di sini, bisakah menemukan binatang ya, binatang yang ada di gambar. Kalau sudah bisa, ada berapa jumlah binatangnya? Nah, silakan Ibu kasih waktu lagi, silakan untuk mengidentifikasi atau melihat, menemukan ya gambar hewan tersebut. Sudah? Nah, binatang apa yang kalian temukan? Ada yang mau menjawab binatang apa yang kalian temukan? Tidak ada? Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah, binatang serigala yang ada di gambar ini ya. Betul, ada satu ya. Ini binatangnya binatang serigala. Ya, berarti kalian sudah fokus ya, sudah bisa berkonsentrasi. Kita mulai ya. Kalau sudah bisa berkonsentrasi, kita mulai ke topik layanan bimbingan kelompok hari ini, yaitu mengenai manajemen waktu, mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, silakan siswa di sini sudah siap, boleh diperhatikan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan hari ini. Ya, ya, ini mengenai manajemen waktu, ya. Layanan bimbingan kelompok untuk hari ini topiknya yaitu manajemen waktu. Ya, tujuan dari layanan bimbingan kelompok hari ini, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini, kalian bisa memahami pentingnya mengatur waktu ya, dapat mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajar menjadi tanggung jawab nih sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Itu tujuan dari layanan bimbingan kelompok hari ini. Berikutnya, nah, kita mulai dari pengertian manajemen waktu. Ada yang tahu pengertian dari manajemen waktu? Mengatur waktu. Nah, mengatur waktu. Selain dari mengatur waktu, apa lagi? Ya, betul. Mengatur waktu itu yang dimaksud dengan manajemen waktu. Jelasnya Ibu akan sebutkan di sini. Yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan waktu belajar dan secara sadar melakukan kontrol atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Itu yang dimaksud dengan manajemen waktu. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu mulai dari waktu belajar, waktu di rumah dan lainnya. Ya. Berikutnya, nah, tujuan dari manajemen waktu kira-kira supaya apa nih? Kita harus bisa memanage waktu atau mengatur waktu, kira-kira untuk apa? Disiplin. Nah, betul, untuk disiplin ya, lebih disiplin. Selain itu, ada lagi? Supaya lebih disiplin ya, itu salah satu tujuan dari manajemen waktu. Nah, tujuan untuk mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian ya, atau agenda-agenda harian kita agar bisa teratur
dan bisa terlaksana dengan baik. Itu tujuan dari manajemen waktu. Jadi kegiatan kalian ini bisa teratur kalau sudah diatur waktunya ya, bisa dikontrol waktunya dengan memanage dan juga bisa terlaksana dengan baik kegiatannya. Jadi tidak hanya terfokus dengan satu kegiatan saja. Ya, jadi 3 ya, pada hakikatnya siswa ini memiliki 3 kegiatan, diantaranya tadi kegiatan di rumah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sosial. Nah, 3 kegiatan ini harus kalian kontrol atau atur waktunya ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan contoh jadwal kegiatan ya. Jadi 3 aspek yang tadi masuk dalam satu hari ke contoh kegiatan ya. Jadi mulai dari yang pertama bangun tidur. Ini biasanya bangun tidur jam berapa? Setengah 5 ya. Ibu tuliskan di sini mulai bangun pagi jam 4 ya, menunaikan sholat subuh bagi mereka yang menjalankan, dan dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua ya. Terus setelah itu, karena ini Ibu contohkan sebelum pandemi, jadi nanti silakan boleh kalian rubah menjadi contoh jadwal kegiatannya setelah pandemi ya. Jadi seperti mempersiapkan berangkat sekolah, diganti oleh kalian menjadi apa kegiatannya ya. Terus melakukan kegiatan belajar di rumah juga nanti seperti apa. Dan jangan lupa, walaupun pandemi, kalian harus meluangkan waktu untuk ada istirahat di rumahnya juga ya. Jadi walaupun di rumah harus ada kegiatan istirahatnya ya, seperti di sekolah sama. Nah, selain itu kegiatan ekstrakurikuler kalian boleh ganti nanti dengan kegiatan sosial ya. Misalnya tadi mengaji ya, terus kerja bakti dan sebagainya. Ya, terus ada juga di sini kegiatan membantu orang tua setelah beres ke kegiatan sosial. Dilanjutkan lagi dengan kegiatan belajar nanti jam 7 di sini ya, sampai jam 9. Kegiatan belajar di sini dimaksudkan untuk mengerjakan tugas dan mengulas lagi tugas pekerjaan atau tugas-tugas yang tadi pagi dilaksanakan ya. Jadi kalian buka kembali itu kegiatan belajar. Ditambah lagi di sini yang terakhir dari jam 9 sampai jam 6 sampai jam 4 lagi ya. Nah, kita langsung tidur. Jadi tidak boleh ada kegiatan lebih dari jam 9 supaya kita bisa melakukan atau mengontrol waktu belajarnya. Ya. Itu ada juga mengatur waktu belajar nih, kira-kira bagaimana Bu? Nah, ada nih Ibu kasih 3 tips ya, cara efektif untuk kita bisa mengatur belajar ya. Ini boleh kalian mau yang pertama, mau yang kedua, atau yang ketiga. Ibu sebutkan dulu ya. Yang pertama yaitu seusai tidur siang ya, sekitar jam 4 sampai jam 5. Bisa kalian belajar pada waktu itu? Kira-kira bisa? Tidak bisa ya. Nah, ini seusai subuh ya, sekitar jam setengah 5 sampai setengah 6, atau juga bisa pilih seusai makan malam sekitar jam 7 sampai jam 8. Kira-kira kalian yang paling efektif kegiatan belajarnya yang mana? Seusai subuh. Seusai subuh. Boleh ya, nanti kalian praktekkan di rumah di dalam kegiatan sehari-hari ya. Berikutnya, nah, kiat-kiat mengatur waktu belajar. Yang pertama yaitu tetapkan prioritas. Jadi belajar dulu atau bermain dulu, pilih yang mana? Ya, betul, belajar dulu ya. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan karena belajarnya terlalu rajin, jadi semua kegiatan dituliskan hanya kegiatan belajar saja. Itu juga jangan ya. Jangan sampai nanti kalian terbebani dengan tugas sebagai pelajar juga ya. Jadi harus diatur kembali. Yang kedua, luangkan waktu untuk refreshing ya, atau hiburan sejenak. Walaupun tugas kalian terlalu banyak, harus disisihkan waktu istirahatnya atau liburannya. Boleh misalnya bermain game. Jadi bermain game juga tidak terlalu lama ya. Itu luangkan waktu untuk refreshingnya, karena kita di masa pandemi jadi tidak boleh keluar, kalau bisa hanya aktivitasnya di rumah saja ya. Yang keempat, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mulai bangun setengah 5 ya, terus kegiatan apa lagi yang dilakukan ya, sampai nanti kita terakhir tidur kembali ya. Yang berikutnya, jangan menunda-nunda ya. Ini apalagi menunda tugas atau PR yang diberikan oleh guru ya. Jangan sampai karena baru satu tugasnya
Jadi nanti dikerjakannya. Akhirnya apa? Menumpuk. Nah, tugasnya menumpuk. Betul, ya. Sebelum Ibu memberikan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, Ibu akan menampilkan satu video atau menayangkan satu video mengenai manajemen waktu, ya. Nanti silakan kalian berikan kesan atau berikan pesan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut, ya. Boleh silakan perhatikan. Ah, ya ampun, beda begini. Hei, kamu, apa ya? Oh, apa? Kamu saya hukum untuk hormat pada bendera sampai yang keempat. Ya ampun, apa itu malah saya kayak gini? Ah, ya aja, Ya, itu video yang tadi Ibu sudah tayangkan. Silakan apabila ada yang mau berpendapat mengenai pesan apa yang dapat kalian ambil dari tayangan tadi. Silakan. Boleh? Siapa yang mau? Yanti, boleh? Ya, silakan. Di saat waktu tidur tiba, kita harus langsung tidur, jangan bermain game, apalagi kalau besoknya sekolah bisa terlambat nantinya kalau bermain game. Ya, bagus ya pendapatnya. Sekarang silakan apabila ada yang mau. Sebagai seorang pelajar, kita harus mementingkan waktu belajar terlebih dahulu dan jangan terlalu lama untuk bermain game. Jika sudah waktunya tidur, kita harus tidur dan menyiapkan untuk berangkat sekolah besok harinya. Ya. Terima kasih ya pendapatnya, bagus ya. Jadi pesan dari video yang tadi sudah Ibu tayangkan, kalian harus bisa mengontrol waktu karena waktu itu adalah uang ya. Jadi berharga sekali waktu itu ya. Jadi nanti tolong jangan sampai kalian seperti yang tadi di video tadi ya, jangan sampai tidak bisa mengontrol waktu belajar, bermain dan waktu Sosial. ya, waktu sosial dan lainnya ya. Itu pesan atau dari manfaat dari kalian menonton video tadi. Sekarang Ibu akan memberikan atau membagikan lembar LKPD. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu untuk manajemen waktu, materi manajemen waktu sudah paham? Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, tugasnya di sini boleh dilihat. Ya, silakan setiap kelompok berdiskusi membuat jadwal kegiatan dengan judul manajemen waktu belajarku. Ya, untuk tujuannya, ya, membuat jadwal seperti ini untuk memperbaiki rancangan waktu kegiatan sehari-hari. Ya, yang tadinya kegiatan waktunya belum terkontrol dengan baik. Sekarang kalian lakukan dengan membuat jadwal tersebut. Boleh nanti kalian warnai ya, warnai supaya lebih bagus ya, lebih kreatif. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi sudah Ibu bentuk menjadi 3 kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok itu 2 orang ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas kelompoknya? Tidak ada?
Sudah paham? Ya, kalau sudah paham silahkan nanti duduk berkelompok ya, kerjakan kelompoknya. Ibu kasih waktu untuk diskusi kelompok 15 menit saja. Nanti terakhir kita presentasikan setiap kelompok untuk tampil ke depan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya, sesuai dengan tugas kalian. Nanti silakan setiap kelompok ini membuat jadwal kegiatan dengan judul manajemen waktu belajarku. Ya, tujuannya yaitu untuk memperbaiki rancangan waktu kegiatan sehari-hari dengan sesuai dengan tugas yang tadi Ibu sudah bahas ya, mulai dari kegiatan harus ada kegiatan rumahnya, kegiatan sekolah dengan terakhir kegiatan sosial. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti silakan kalian mengerjakan di sini. Ya. Sudah ya tugas LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah membuat jadwal kegiatannya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sesuai dengan kesepakatan tadi ya, silakan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Mau siapa dulu? Kelompok 1? Ya, silakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Mulai dari kegiatan pertama, mulai dari berapa jam berapa bangun tidur? Kegiatan pertama, bangun tidur setengah 5, lalu sholat subuh dan tadarus dari jam 5 sampai jam 5.30, persiapan daring jam 5.30 sampai jam 5.55, lalu pembelajaran daring jam 6 sampai jam 12. Setelah itu sholat, istirahat dan makan dari jam 12 sampai jam 15.30. Lalu dilanjutkan dengan membantu orang tua dan mengasuh adik jam 16 sampai 17.30. Setelah itu mengaji, sholat dan mengulas pembelajaran jam 17.30 sampai 20.30. Lalu kegiatan yang terakhir adalah tidur jam 21 sampai jam 4.30. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok. Selanjutnya silakan kelompok Mas Saskia. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama saya dengan teman saya. Jam 4.30
12.00 saya melakukan kegiatan sekolah daring. Jam 12.00 sampai dengan 15.00 saya melaksanakan sholat zuhur dan istirahat siang. Jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 saya melakukan sholat asar dan mengulang pelajaran yang telah saya lakukan tadi pagi. Jam 17.00 sampai dengan jam 18.00 saya menonton TV atau refreshing. Jam 18.00 sampai dengan jam 20.00 saya sholat maghrib lalu pergi untuk mengaji. Jam 21.00 sampai dengan jam 4.30 saya sholat isya lalu setelah itu saya tidur. Sekian presentasi dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir silakan untuk presentasi kelompok 3. Ya, silakan Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang KPD yang kami buat. Dimulai dari pukul 4.30 kami bangun pagi dan menunaikan sholat subuh sampai dengan pukul 5.00. Pukul 5.00 sampai pukul 6.00 kami membantu pekerjaan orang tua. Setelah itu pukul 6.00 sampai pukul 8.00 mempersiapkan segala sesuatu untuk belajar daring. Pukul 8.00 sampai 12.00 kami melakukan kegiatan belajar daring. Dari pukul 12.00 sampai 15.30 kami menyambut sholat zuhur dan istirahat siang. Dari pukul 15.30 sampai 17.00 menunaikan sholat asar dan membaca. Dari pukul 17.00 sampai 17.30 kami membantu pekerjaan orang tua. Dari pukul 17.30 sampai 18.00 kami mempersiapkan mengaji dan menunaikan sholat maghrib. Dari pukul 18.00 sampai 21.00 kami mengaji dan menunaikan sholat isya. Dari pukul 21 sampai 4.30 kami tidur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan untuk wabarakatuh. kelompok 3. Ya, bagus ya pendapatnya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi intinya kalian sudah bisa mengatur waktu ya. Setelah ini silakan Ibu mau tanya dulu ya. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara waktu belajar, waktu di rumah dengan sosial? Sudah bisa membedakan ya? Nah, apa manfaatnya setelah kalian tadi membuat jurnal atau kegiatan tersebut dari LKPD? Apa manfaatnya yang kalian rasakan? Dapat lebih mengatur kegiatan dan teratur. Iya. Terus Ibu tanya lagi, untuk kesannya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini, apa kesannya yang kalian rasakan? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Ada harapan yang akan kalian munculkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Harapannya apa dari memanage waktu belajar ini? Apa harapan yang akan kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Apa coba harapannya? Agar bisa lebih baik lagi ya dalam mengatur waktu. Nah, untuk waktu dalam bimbingan kelompok hari ini mungkin sedikit lagi ya. Nanti Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nanti silakan kalian isi ya untuk penilaian akhir dari layanan evaluasi ini. Ya, silakan nanti kalian isi masing-masing. Silakan boleh kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, silakan. Sudah ya, boleh dikumpulkan lagi. Oke, Ibu. Ya, itu yang dapat aku sampaikan dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya ilmunya dan nanti kalian bisa menerapkan manajemen waktu ya di rumah. Nanti kalian buat sendiri ya agenda kegiatan yang tadi kalian boleh tempel ya di dinding kamar masing-masing supaya kalian bisa mengatur waktu kegiatan sehari-hari. Itu